Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Saya ucapkan selamat datang di Kementerian Keuangan di Gedung Danapala. Ini adalah gedung pertemuan paling bagus di seluruh komplek Kementerian Keuangan. Kalau tadi Pak Dani bilang ini adalah gedung kawinan, sebenarnya lebih dari itu. Kita juga menyambut tamu-tamu terhormat. Dari mulai presiden pernah di sini, duta besar, kementerian dari lembaga lain, dan juga hari ini kita menyambut tamu-tamu terhormat adalah Bapak Ibu Guru SMP se-Jakarta. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baik, tadi Mas Billy sudah ngobrol, sharing terkait bagaimana teori mengelola keuangan secara individu. Dan kali ini saya berkesempatan untuk memberikan atau sharing terkait pengelolaan keuangan dari sisi negara. Seperti itu. Kenapa pada sesi literasi keuangan ini kita juga menyisipkan terkait APBN dan kenapa ini kita berikan kepada Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu akan berpikir bahwa di SMP kan tidak ada materi terkait APBN seperti di SMA ya, kalau saya tahu. Tapi kalau kita tilik lebih lanjut, antara yang dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai pendidik dengan yang ingin dicapai oleh APBN dalam pembangunan itu saling berkaitan erat. Jadi kalau tadi pagi pembukaan Bapak Ibu dibilang sebagai agen perubahan, influencer, itu tepat sekali, karena APBN ini salah satunya adalah instrumen untuk mencapai perubahan dan mempengaruhi jalannya suatu negara dan ekonomi. Dan kemudian implementasinya itu salah satunya ada di Bapak Ibu Guru semua. Seperti itu. Makanya hari ini saya ingin sharing terkait soal APBN, dan mungkin Bapak Ibu akan sedikit pusing, bingung, karena APBN adalah isu yang sangat kompleks ya, dan kadang kita sebagai masyarakat merasa nggak relate gitu. Nah, mumpung bulan ini adalah bulan Agustus, saya ingin mengajak kita untuk mengenang dan juga untuk mengingat kembali soal bagaimana Indonesia merdeka dan bagaimana Indonesia itu dibangun. Mungkin akan bertanya-tanya, tadi ngomongin APBN, sekarang ngomong Indonesia merdeka. Nah, karena apa? Bahwa negara ini itu kan selalu disebut dibangunnya kemerdekaan itu didapatkan dengan perjuangan. Tapi yang kurang disebut dalam buku-buku sejarah atau perbincangan sehari-hari adalah negara ini merdeka karena juga ada sumbangsih, ada iuran dari masyarakatnya. Seperti itu. Kalau kita lihat di sini, founding fathers kita itu tidak hanya iuran keberanian, tapi juga iuran pemikiran. Dasar-dasar negara dibentuk, filosofinya seperti apa, kemudian muncul Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pemudanya turun ke lapangan, berjuang, ada yang melawan penjajah secara langsung, ada yang masuk ke korps untuk Palang Merah, dan juga mungkin ada yang tidak ke medan perang tapi tetap berada di rumah dan bekerja tapi menyumbang entah beras, uang atau apapun itu untuk para gerilyawan. Sejarahnya kan seperti itu kalau kita baca. Di sisi lain untuk pengusaha kita bisa lihat itu adalah pesawat pertama kepresidenan Indonesia yang disumbangkan oleh para pengusaha di Aceh. Nah, kalau kita lihat 4 foto itu sudah menceritakan semuanya bahwa kemerdekaan itu tidak hanya soal konsep, tapi soal iuran. Wah, macet, terlalu jauh kayaknya. Oke, nah selain soal perjuangan dan iuran, founding fathers kita juga punya
pemikiran besar yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 45 dan itu punya amanat. Satu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, dua memajukan kesejahteraan umum, tiga mencerdaskan kehidupan bangsa, dan empat melaksanakan ketertiban dunia. Nah, kalau dilihat dari sini bahwa tiga porsi utama itu adalah untuk masyarakat Indonesia dan kepentingan nasional. Tujuan dari berdirinya negara ini. Tapi Indonesia itu tidak didirikan menjadi sesuatu negara yang egois. Bahwa kita juga harus berperan dan kontributif dan bisa bersaing secara global dan memimpin di kancah dunia yang tercantum dalam poin keempat. Dan keempat poin ini juga adalah tujuan dari APBN yang dituangkan dari setiap program-program dan alokasi pembiayaannya. Tadi kemerdekaan dan 1945 kita sudah memproklamirkan. Seiring waktu kita kan kalau merdeka membangun sesuatu nggak boleh berhenti satu titik ya. Makanya kemudian cita-cita itu kita teruskan dan makanya kita punya impian Indonesia 2045. Mungkin Bapak Ibu udah sering dengar dari zaman 10 tahun lalu Indonesia 2045 ini sudah ada konsepnya. Tapi mari kita lihat lagi bahwa kenapa Indonesia 2045 ini penting karena ini adalah 20 tahun lagi kita akan mencapai umur yang 100 tahun. Orang kalau udah umur 100 tahun biasanya either udah jadi pelupa, demensia, pikun, atau justru tumbuh kebijaksanaan yang lebih daripada orang-orang yang lain, gitu kan? Nah, kita itu tidak ingin Indonesia di umur 100 tahun itu jadi orang yang pikun dan tidak tahu ini sebenarnya negara dibuat untuk apa, didirikan untuk apa. Justru kita punya mimpi besar bahwa di tahun 2045 kita justru menjadi negara yang maju atau menjadi salah satunya yang pertama adalah negara nomor 4 terbesar di dunia dari sisi ekonomi. Ini tujuan yang tidak main-main Bapak Ibu. Yang kedua soal menuju net zero emission. Artinya di tahun 2045 kita harus bisa seluruh infrastruktur teknologi yang kita gunakan itu harus sudah ramah lingkungan. Dan ini sudah kita mulai rintis dari mulai sekarang, dari mulai transisi energi, sumber energi terbarukan, dan kemudian muncullah banyak hilirisasi yang menopang program-program seperti EV dan program energi lain selain PLTU yang berbasis batu bara. Dan juga ada kebijakan-kebijakan terkait green infrastructure, gitu kan. Nah, yang ketiga, kita juga ingin penurunan tingkat kemiskinan diikuti pemerataan. Karena kita selalu ngomong gimana caranya menurunkan kemiskinan, tapi lupa gimana caranya mewujudkan pemerataan. Yang paling gampang adalah Bapak Ibu guru menjadi guru di Jakarta, fasilitas komplit, tunjangan oke, para murid tidak dibebankan biaya, bahkan saya dengar ada BOP untuk bisa uang saku ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana dengan daerah lain? Tidak semua daerah bisa menikmati apa yang Jakarta miliki. Itu yang sedang kita terus bangun bahwa akan muncul Jakarta yang baru di mana pendidikan itu tidak menjadi beban. Bahwa kewajiban itu kemudian menjadi kebutuhan bagi masyarakatnya. Seperti itu. Nah, 2045 kita punya pilar utama, yaitu pertama adalah, 4 pilar utama ini adalah bagaimana cara kita untuk meraihnya. Itu yang pertama, ini adalah pondasi menurut saya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, pemerataan pembangunan, dan yang keempat adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau dari 4 pilar ini, menurut Bapak Ibu ada di posisi pilar keberapa?
Satu? Yang satu boleh angkat tangan? Oke. Yang empat? Cuman satu, oke. Satu dan empat? Wah, baik. Nah, nggak apa-apa, ini namanya sudut pandang yang beragam itu kan bagus ya. Ya, kalau menurut saya pribadi ya, dari sisi pendidikan, Bapak Ibu itu ada di 1 dan 4. Seperti itu, karena menurut saya pendidikan tidak hanya soal mata pelajaran, tapi juga membuat anak didik itu adaptif dengan perkembangan zaman. Dan sebagai pendidik dan juga orang-orang yang kemudian bergerak di bidang pendidikan, seperti saya juga memberikan edukasi, kebijakan publik juga bagian dari pendidikan, itu juga harus adaptif. Makanya penguasaan iptek juga perlu, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi ada 4 pilar caranya untuk meraih, dan ada juga faktor pendukung. Kita bisa membicarakan faktor pendukung banyak banget, yang antara lain kita punya sumber daya alam yang besar, itu yang selalu kita bicarakan dari mulai saya kecil. Indonesia negara kaya, zamrud khatulistiwa, sumber daya alamnya banyak. Terus ada tingkat konsumsi kita tinggi karena penduduk kita juga banyak. Dan juga kestabilan politik. Tapi yang menurut saya paling utama itu adalah faktor pendukung dari suatu negara dan Indonesia bisa jadi besar di tahun 2045 adalah manusianya, kualitas manusianya. Makanya kemudian kalau kita lihat lagi, di tahun-tahun ini kita punya yang namanya bonus demografi. Jumlah usia produktif kita, kalau lihat di grafik yang sebelah kanan itu, lagi gemuk-gemuknya gitu kan. Milenial sekarang ada di posisi-posisi penting, baik di sektor private maupun pemerintahan. Ada berapa guru-guru di sini yang lahir antara mungkin 70-an akhir sampai 90-an pertengahan? Ada, boleh angkat tangan? Oke. Wah, banyak banget kan? Nah, itu, kita lagi bonus demografi. Itu. Yang generation X sebelum itu tidak perlu berkecil hati, karena Bapak Ibu adalah yang meletakkan pondasi generasi milenial itu bisa tumbuh seperti sekarang dan punya posisi seperti sekarang. Itu. Nah, saat ini kita ada bonus demografi itu. Usia produktif itu lagi di posisi-posisi penting. Dan ini sangat penting untuk diperhatikan, terutama dari sisi pendidikan. Kenapa? Kalau kemudian kita lewat, karena di bonus demografi itu puncaknya akan di tahun 2030, habis itu turun. Jumlah penduduk kita akan menyusut, jumlah kelahiran menyusut. Itu kalau kemudian bonus demografi ini tidak dimanfaatkan melalui pendidikan yang terutama untuk peningkatan kualitas sumber daya, begitu teman-teman atau generasi yang bagian dari bonus demografi ini masuk ke lapangan kerja semuanya dan sebagian pensiun, kalau tidak ada pembangunan kualitas, kita akan kalah. Tidak ada kualitas di situ, persaingan kita juga akan kalah, dan cita-cita 2045 itu hanya omon-omon saja, gitu kan. Kayak gitu. Hanya angan-angan, mimpi. Kita dulu bilang, mimpilah setinggi langit. Oke, begitu kita dewasa, what's next? Habis kita ngimpi. Caranya meraih mimpi seperti apa? Nah, ini juga terjadi di 2045 secara konsep, makanya kita rincikan dari mulai 4 pilar, terus kemudian faktor pendukung seperti apa. Nah, dari sejarah tadi, kemudian dari konsep 2045, langkah-langkah kecil untuk mencapai tujuan 2045 itu dilakukan melalui apa? Melalui salah satunya adalah pembuatan APBN yang berkualitas. Dan posisi Bapak Ibu ada di mana? Gitu kan. Jadi hubungan antara APBN dan peran penting guru adalah, satu, guru memang adalah agen perubahan menuju Indonesia Emas 2045. Dan saat ini di tengah situasi yang tidak menentu, situasi global yang
penuh ketidakpastian, dan kita bisa melihat bahwa banyak sekali persepsi masyarakat tentang situasi saat ini itu sedang tidak baik-baik saja. Guru adalah salah satu profesi yang masih dipercaya oleh masyarakat. Bagaimanapun di tengah situasi yang semodern Jakarta, guru masih menjadi yang pertama untuk Pak, Bu, ini ada informasi menurut Bapak Ibu guru bagaimana? Apalagi yang ada di daerah. Dengan akses informasi yang tidak banyak seperti di Jakarta. Karena saya merasakan, saya guru dulu sebelum join Kementerian Keuangan di Gunung Tambora, nggak ada listrik, sanitasi buruk. Pak Kades kalau ada apa-apa yang pertama nanya, Pak Guru bagaimana ini? Benarkah? Oh sudah benar Pak informasi, itu sudah kita ikuti. Kalau pemerintah ini, rinciannya seperti ini. Guru yang ditanya pertama. Tetua desa juga ngikut. Seperti itu. Makanya kemudian kenapa guru adalah agen perubahan, salah satunya adalah karena kepercayaan masyarakat. Dan dalam pembangunan partisipasi masyarakat itu penting dan salah satu adalah kepercayaannya harus dijaga dan Bapak Ibu guru itu adalah yang pertama nanti akan ditanya oleh masyarakat sebagai advisor dan influencer. Seperti itu. Jadi inilah peran penting dari Bapak Ibu guru dan jangan merasa saya kan cuma ngajar, saya cuma ngajar SMP gitu kan. Yang kedua adalah guru adalah ujung tombak pendidikan dan sumber informasi yang dipercaya masyarakat tadi ya. 3, guru berperan penting mempromosikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, khususnya di sektor pendidikan. Bapak Ibu guru mungkin di Jakarta tidak perlu pusing, karena transparansi dan akuntabilitas itu Pemprovnya sudah sadar. BOP dan segala lain, BOS dan segala lain sudah ada guidance yang lurus. Gaji dibayarkan secara reguler, tanpa penundaan. Tapi kan kita bicara soal nasional, pembangunan Indonesia itu tidak hanya soal di Jakarta. Masih banyak di daerah lain yang kemudian kalau kita lihat di berita, sistem pengelolaan anggarannya belum terlalu bagus. Karena salah satunya sumber daya manusia juga tidak sebagus Jakarta dan juga guidance yang dibangun oleh dari pemerintah daerah juga masih gapnya masih tinggi gitu kan. Nah, inilah kemudian guru juga menjadi komponen penting dalam pengelolaan dan akuntabilitas transparansi penggunaan anggaran negara. Seperti itu. Percaya atau tidaknya masyarakat terhadap bahwa APBN ini dilakukan secara bersih, transparan, akuntabel, dan belanjanya memang untuk rakyat, dibuat untuk sektor produktif, masyarakat pasti yang paling dilihat pertama kali adalah yang paling dekat. Dari sisi sektor, dari sekolahan gimana gitu kan. Apakah saya sebagai orang tua murid menerima dana BOS, dana BOP tepat waktu atau enggak. Apakah kemudian dana sekolah ini dibangun untuk pembangunan infrastruktur sekolah secara baik atau tidak. Karena itu yang paling dekat kan. Belum lagi baru dari situ akan mulai ke tempat yang lain. Mungkin dari melihat dari sisi pembangunan jalan, terus juga dari sisi harga pangan. Tapi pasti karena saya juga melihat bahwa orang tua itu juga akan melihat yang pertama pasti negara ini care nggak sama anaknya. Dan itu adalah terlihat di bagaimana orang tua ini akan melihat di sektor pendidikan dan pengelolaan sekolah gitu kan. Nah ini makanya kemudian guru berperan penting dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Seperti itu. Nah, dari situ Bapak Ibu mungkin sudah mulai memahami ya, kenapa hari ini kita belajar soal APBN dan sharing sessionnya juga soal APBN di tengah
agenda besar literasi keuangan. Mulai bingung, pusing, atau sudah sedikit-sedikit, oh ini saya tahu peran saya di APBN. Sedikit-sedikit ya Bu, alhamdulillah. Nggak apa-apa, saya juga dulu belajar APBN juga sedikit-sedikit. Kemudian makin dalam, dan makin dalam. Nah, di dalam APBN itu ada yang namanya kebijakan fiskal. Karena APBN ini produknya. Dan ketika kita mendesain suatu produk, harus melalui suatu desain kebijakan yang mumpuni, yang disebut dengan kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal adalah instrumen keuangan publik untuk mempengaruhi perekonomian yang didasarkan pada satu Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Dari sebuah kebijakan, produknya apa instrumen keuangan publik itu? Instrumennya adalah ya APBN, gitu kan. Kebijakannya namanya kebijakan fiskal, instrumennya namanya APBN. Nah, APBN sendiri punya 3 fungsi utama. 1, stabilisasi, distribusi, dan alokasi. Stabilisasi ini kayak shock breaker gitu kan, kayak per. Kalau jalannya lagi nggak mulus, gimana caranya kendaraan itu bisa tetap stabil, nggak oleng. Dan itu fungsi dari APBN. Contoh paling gampang adalah ketika COVID, gitu aja. Ketika COVID banyak yang nggak bisa kerja, layoff, terus banyak usaha yang kemudian tidak bisa jualan, UMKM, tapi mereka tetap butuh makan, tetap butuh penghasilan. Nah, APBN bekerja sangat keras pada waktu itu, kemudian memberikan yang namanya perlinsos. Insentif pajak bagi usaha bahwa oke, relaksasi pajak, nggak usah bayar atau diberikan insentif. Dan kemudian usaha UMKM juga diberikan bantuan uang agar bisa makan dan juga menggaji sebagian pegawainya. Dan juga ada perlinsos untuk rumah tangga yang kemudian kena layoff. Salah satunya seperti itu. Dan juga kita berusaha untuk pengadaan vaksin yang harganya dan obat terkait COVID yang harganya pada waktu itu mahal banget. Makanya kemudian setelah ada insentif dari APBN, harga vaksin dan harga obat COVID itu berangsur-angsur menjadi lebih terjangkau. Kalau ingat Bapak Ibu, bulan Februari Maret ketika ada COVID, ayah mertua saya kena yang periode pertama, begitu kena, 1 pil harganya 10 juta, 1 obat. 10-20 juta. Dan pada waktu itu belum ada fasilitas bantuan kesehatan dari APBN untuk COVID. Jadi saudara bantu, kita juga keluarin yang namanya mantap alias makan tabungan untuk penggunaan ya bayarin rumah sakit dan obatnya. Tapi begitu mulai April, Mei dan seterusnya APBN bekerja sebagai stabilisator, shock absorber, menyediakan insentif untuk pengadaan obat dan vaksin. Makanya seluruh masyarakat bisa akses pengobatan COVID. Fungsi yang kedua adalah distribusi pendapatan. Jadi distribusi pendapatan yang pertama dilakukan dengan optimalisasi penerimaan. Kalau penerimaannya nggak optimal, apa yang mau dikelola dan didistribusi kan? Tadi kan Pak Didi bilang, pengelolaan uang kan yang pertama harus punya duitnya dulu gitu kan. Ya penerimanya juga harus dioptimalkan dulu. Baru kemudian kita bisa ngomong soal distribusinya. Kemudian kita juga harus punya kebijakan perpajakan yang adil. Kita sering banget, Indonesia itu sering banget dapat kita sering sharing session dengan ahli-ahli ekonomi di luar negeri dan ada beberapa ahli itu yang kemudian menyarankan tarif pajak itu harusnya flat. Regardless Bapak kaya, penerimaannya tinggi atau penerimaan rendah, ya pajaknya flat aja gitu. Karena kemudian kalau pajaknya flat, asumsinya masih punya uang untuk dibelanjakan kembali dan itu akan memutar ekonomi. Tapi kan kalau dilihat lagi dari prinsip keadilan itu nggak adil dong, gitu kan.
kemampuan orang kaya untuk belanja pasti akan lebih besar daripada orang yang penghasilannya lebih kecil. Makanya kita tidak menerapkan prinsip pajak flat, tapi berjenjang. Makanya untuk penghasilan sekian ada PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan yang sudah ratusan juta, pajaknya juga semakin besar. 25-35%, seperti itu. Karena itu adalah kita menjunjung tinggi asas keadilan. Gimana pun juga orang yang udah penghasilannya ratusan juta itu pasti akan lebih punya space untuk belanja dan saving. Meskipun sudah dikurangi untuk kebutuhan sehari-hari dibandingkan orang yang penghasilannya lebih kecil. Nah, terus ada yang namanya alokasi. Fungsi alokasi juga penting, kita alokasikan ke belanja yang berkualitas. Apa sih belanja yang berkualitas? Artinya belanja yang memiliki dampak ekonomi. Anggarannya apa aja yang termasuk belanja berkualitas, nanti saya jelaskan. Yang kedua tidak kalah pentingnya adalah ini fokus dari Indonesia, lagi-lagi prioritas pada belanja infrastruktur dan sumber daya manusia. Yang ketiga juga penyediaan layanan publik yang memadai. Sampai sini mulai sedikit paham? Oke, banyak pertanyaan, bagus. Oke, nah ini yang namanya belanja berkualitas dan saya nggak bisa sebutkan semuanya, tapi yang perlu diperhatikan yang paling sering keluar di media dan ini Bapak Ibu bisa ketahui dan mungkin dari slide ini kemudian Bapak Ibu nanti punya inisiatif untuk menggali lebih dalam soal APBN melalui website Kemenq, melalui berita-berita atau Google atau bisa tanya AI, ChatGPT, DeepSeek dan lain-lain. Kita dalam 10 tahun terakhir itu konsisten mendorong belanja berkualitas. Salah satunya melalui 4 sektor. Pendidikan, social protection atau perlindungan sosial, infrastruktur dan kesehatan. Jadi selama 10 tahun terakhir kita terus naikkan trennya. Dari mulai pendidikan 20% itu kan memang part of amanat undang-undang ya. 20% dari APBN harus dialokasikan ke sektor pendidikan. Begitu. Nah, kalau Ibu lihat ya ada yang abu-abu itu kotak, COVID, anggaran kesehatan itu naiknya cukup drastis. Itu salah satu contoh bagaimana kita kemudian melakukan fungsi alokasi dan melihat prioritas mana di tahun ini yang perlu diperjuangkan dibandingkan sektor-sektor lain. Jadi enggak selamanya tahun ini A, tahun depan prioritas A lagi, terus A lagi. Kalau kayak gitu saya nggak mikir jadinya. Nggak perlu kerja juga nggak apa-apa, karena masukin komputer udah seret langsung. Alokasinya tinggal dinaikin 20%, ini. Tapi kalau situasinya kayak gini, jadi kita tiap tahun itu selalu berpikir. Jadi nanti tanggal 16 ada rapat paripurna, pidato presiden itu adalah pidato terkait APBN 2026. Jadi 2026 ditetapkan sebelum Januari 2026. Dirancang sejak bulan Februari sampai 16 Agustus. Kita rapat terus, jadi kita udah proyeksi. Jadi di Kemenq itu, APBN udah diketok nih, Januari 2026 udah selesai, terus kita nggak ngapa-ngapain untuk 2027, ya enggak. Mulai Februari 2026 kita udah harus mikir mau ngapain di 2027. Siklusnya seperti itu. Dari mulai proyeksi, memperkirakan situasi global dan nasional dan juga kita komunikasi dengan kementerian lain kira-kira apa yang akan mereka lakukan di tahun selanjutnya. Seperti itu. Nah, untuk APBN 2025, arsitekturnya seperti ini. Jadi kita target pendapatan negara 3.000 triliun, belanja negaranya 3.600,
Defisitnya kalau dihitung sekitar 2,53%. Secara hukum kita bisa membuat defisit itu 3%. Tapi kalau dilihat data historisnya, kita itu tidak pernah memaksimalkan sampai 3% kalau situasinya tidak gawat darurat. Karena kita ingin memanage risiko dan juga memanage yang namanya hutang itu terjaga dengan baik rasionya. Dan kita nggak mau ugal-ugalan dalam menggunakan uang dan menarik hutang. Jadi kalau misalnya di luar sana bilang, wah hutang naik, pemerintah nggak mikirin, dilihat saja data historisnya. Secara hukum kita bisa 3%, tapi tidak pernah memaksimalkan batas 3% karena kita punya pemikiran hati-hati. Dalam mengelola keuangan itu harus prudent. Kita pegang prinsip itu secara kuat. Belum lagi, tadi 3% itu berdasarkan Undang-Undang 17 tahun 2003. APBN itu defisit 3%. Kecuali pas COVID. Pas COVID kita lebih dari 3% karena itu situasi gawat darurat. Karena kita butuh uang sangat banyak, kalau kita nggak minta bantuan dari negara lain atau lembaga lain, kita nggak bisa provide bantuan perlinsos, kesehatan, dan juga untuk menjaga ekonomi tetap berjalan di tengah situasi orang nggak ada yang kerja, nggak ada yang jualan. Seperti itu. Cuman habis itu kita balik lagi ke situasi 3%. Dan terus kita punya prinsip, oke kita balik lagi ke 3%, tapi sebisa mungkin defisit tidak sampai tembus 3%. Begitu juga dengan hutang. Menurut undang-undang, rasio hutang kita terhadap PDB itu boleh sampai 60%. Sekarang rasio hutang kita berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Banyak. 39, sekian. Dan itu sedang kita usahakan untuk terus turun sampai 30%. Jadi kenapa bisa tembus sampai itu, 39, pernah tembus sampai 40, itu gara-gara COVID. Sebelum itu di bawah. Tapi Pak, secara undang-undang boleh dong tembus 60%. Gak perlu dituntut gitu. Bawa ke pengadilan, oh secara undang-undang boleh kok 60%, losin aja sampai 60%. Tidak. Kita punya prinsip prudent, manageable, dan juga kalau misalnya mau hutang pun diperhatikan risikonya. Jadi kita nggak bilang bahwa ini pemerintah nggak mikirin atau apapun itu, karena kita terikat oleh undang-undang. Meskipun ada 60%, kita tetap taat bahwa paling enggak, ayo kita usahakan kerja keras, rasio hutang itu ada di 30% kalau bisa. Kembali lagi sebelum masa COVID. Seperti itu. Cuman memang untuk menurunkan itu, menaikkan sangat mudah, menurunkan itu sangat sulit. Apalagi di tengah situasi setelah COVID, dunia juga tidak sedang baik-baik saja, yang mempengaruhi kondisi ekonomi nasional, ekspor kita juga terpengaruh, dan segala macam. Seperti itu. Nah, tadi yang grafik 10 tahun terakhir, itu kan belanja prioritas ya, anggaran produktifnya gitu, belanja yang berkualitas seperti apa. Untuk 2025 itu ada sedikit perbedaan. Ada yang tahu perbedaannya apa Bapak Ibu? MBG. Iya, MBG. Oke. Nah, kalau tadi kan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, terus apa yang terakhir? Yang sebelumnya, 10 tahun terakhir. Infrastruktur, betul Pak. Infrastruktur. Nah, untuk 2025 kita agak sedikit bergeser fokusnya. Pendidikan tetap, kesehatan tetap, perlindungan sosial tetap. Yang agak sedikit bergeser saat ini adalah kita lebih fokus ke ketahanan pangan. Infrastruktur gimana Pak?
tetap fokus, tapi fokusnya diarahkan ke infrastruktur dasar. Alih-alih ke infrastruktur besar kayak jalan tol, pelabuhan, dan lain-lain. Kita fokus ke infrastruktur dasar, pengairan, irigasi, dan yang mendukung infrastruktur untuk ketahanan pangan. Seperti itu. Makanya ketahanan pangan itu jadi sangat-sangat prioritas di mulai tahun 2025. Kenapa fokusnya ke ketahanan pangan? Karena kita melihat bahwa pasca COVID, dunia itu tidak baik-baik saja dan kemudian muncul banyak konflik dan ternyata pengaruhnya adalah ke suplai makanan. Rusia, Ukraina, perang yang terpengaruh adalah harga minyak itu yang paling ketara. Kalau dicek lagi yang lain adalah soal gandum. Indonesia makan beras, tapi kita juga makan gandum, konsumsi cukup tinggi ternyata. Roti. Yang lebih umum lagi apa? Makan gandum. Dari masyarakat atas, menengah, bawah, itu familiar. Betul Pak, Indomie atau mie. Itu banyak banget. Apa Bu? Gorengan lagi kan? Butuh, ya, gorengan pakai tepung gandum, oke juga tuh. Gorengan ini VIP nih kayaknya. Ya sih, tepungnya juga pasti ada bahannya ya. Ya, tapi yang paling ketara itu mie gitu kan. Maksudnya ketika ada perang Rusia-Ukraina itu harga gandum itu sempat melejit tinggi dan itu berpengaruh. Meskipun kita impor dari Ukraina, gandumnya itu nggak banyak-banyak amat. Tapi karena harga gandum tinggi itu mempengaruhi juga gitu kan. Dan berarti uang yang kita keluarkan dari Indonesia itu jadi lebih tinggi gitu kan. Dan itu bayarnya pakai dolar. Kalau bayar pakai dolar, kebutuhan pakai dolar lebih tinggi, nilai rupiahnya menjadi makin tergerus. Jadi efeknya jadi kemana-mana ya. Padahal cuma urusan Indomie. Gitu. Makanya kemudian kita mikir nggak bisa kayak gini. Terus juga kalau misalnya ada perang lagi, kita tuh makan beras banyak banget. Zaman saya kecil di pulau-pulau lain tuh masih ada yang makan jagung, ubi, ketela. Tapi setelah besar saya lihat, berasisasi ini sangat berhasil ya. Semua orang jadi makan beras gitu. Tapi efeknya adalah jumlah penduduk banyak, sawahnya juga makin berkurang. Makanya kita impor beras banyak. Makanya kita kemudian sudah saatnya kita mikir kembali yang namanya ketahanan pangan. Kayak gitu. Kenapa? Soalnya kalau kita Bapak Ibu lihat, dari Januari sampai Desember, domestik itu bisa mensuplai beras secara mandiri itu cuman 1 kali. 11 bulannya kita tuh share-nya itu komposisinya kebanyakan dari impor. Beras. Karena apa? Jumlah sawah makin berkurang, iklim juga sudah tidak bisa ditebak. Kita bisa buka lahan banyak, tapi kalau iklimnya tidak bisa ditebak, resiko gagal panen juga besar. Gitu. Jadi 1 kali itu ketika panen raya. Kalau misalnya panen raya yang terganggu sama yang namanya iklim, ya sudah. Sekritis itu gitu loh posisi. Tidak hanya Indonesia, seluruh negara juga sama sebenarnya. Itu. Kebutuhan akan pangannya mereka itu juga segampang itu untuk disenggol dan kemudian terganggu. Makanya kemudian di pemerintahan yang baru mikir sekuritisasi pangan itu penting gitu kan. Enggak cuma MBG ya, tapi bagaimana sektor pertanian itu kembali. Makanya kalau kita lihat di kuartal 1, sektor pertanian itu pertumbuhannya sangat tinggi, di atas 10%. Sebelumnya jarang banget kita lihat pertumbuhan itu cepat gitu, 11% atau di atas 10%. Di kuartal 2 juga sektor pertanian juga tumbuh cukup signifikan. Salah satunya juga karena
kita punya program nasional ini untuk ketahanan pangan. Seperti itu. Nah, ini yang penting nih. Bagaimana dengan pendidikan? Kalau tadi ngomong soal 20% gitu kan. Kemana aja sih uangnya gitu kan. Bapak Ibu guru kan pasti penasaran gitu. Nah, tahun ini total anggaran itu 20% dari APBN, kalau dinominalkan itu sekitar 724,3 triliun totalnya. Itu gede banget. Lebih dari 2,5% ya, berarti. Nah, dari 723,4 triliun itu kemana aja? Nah, 297-nya itu melalui belanja pemerintah pusat, berarti melalui pemerintah nasional. Itu. Ini tanggung jawabnya pemerintah nasional itu adalah sekitar 297,2 triliun. Untuk apa? PIP, KIP, TPG non-PNS, dan juga guru non-PNS. 347-nya kemana? Kita berikan ke pemerintah daerah untuk dikelola. Karena apa? Ini juga bagian dari otonomi daerah. Kita pengen pemerintah daerah juga punya pengalaman dan punya tanggung jawab dan juga punya visi dalam mengelola pendidikan. Makanya dana yang dialokasikan ke daerah itu cukup besar, 347,1 triliun. Lebih besar dari dana yang dipegang oleh pemerintah nasional. Seperti itu. Ada BOS PAUD, TPG, dan juga ini yang utama, dana alokasi khusus fisik pendidikan. Jadi kalau misalnya ada sekolahnya doyong, mau rubuh, diambilkan dari DAK fisik untuk pendidikan. Salah satu penggunaannya itu. Terus 80 triliunnya kemana? Melalui pembiayaan. Yang pertama lewat LPDP. LPDP ini juga sebenarnya juga punya yang namanya dana abadi, endowment fund. Sekitar berapa Mas Bil? 150-an triliun ya? Kalau nggak salah. 150-an triliun. Detailnya berapa banyak mungkin Bapak Ibu bisa cek nanti di website. Itu dana abadi. Jadi manajemen LPDP itu mengelola keuangannya sendiri, diputar, diinvestasikan, agar tidak terus-terusan minta APBN dalam porsi yang jumlah yang besar. Makanya dari 80 triliun yang masuk LPDP itu nggak banyak. Karena LPDP sudah punya dana mandiri yang diinvestasikan dan dikelola. Namanya endowment fund, dana abadi, seperti itu. Ini juga praktek yang sama kalau Bapak Ibu lihat Australia Award Scholarship, mereka juga punya endowment fund agar tidak terus-terusan tergantung pada negara. Dan kita bisa terus membiayai putra-putri kita untuk belajar di sekolah-sekolah terbaik di seluruh dunia. Terus yang kedua soal beasiswa gelar di Kemendikbud dan Ristek dan juga Kemenak. Itu. Jadi kalau yang mau ngambil sertifikasi atau sekolah-sekolah lain yang tidak tercantum pada LPDP itu ada di Kemendikbud Ristek. Dananya diambilkan dari alokasi 80 triliun itu. Di sisi lain juga ada pendanaan riset. Nah, kalau dibandingkan negara lain, dana riset kita itu masih kalah jauh tertinggal. Tapi kita terus memulai dan terus memperbaiki. Makanya di APBN itu selalu ada yang namanya dana riset dialokasikan dari 80 triliun itu. Bapak Ibu bisa memanfaatkannya sebenarnya. Kalau misalnya ada di Kementerian Pendidikan ada pembukaan riset, nah itu dananya biasanya dari sini. Di universitas juga ada, tapi di sisi lain kita juga punya dana abadi riset juga sebenarnya. Karena kita pengen mengejar bahwa 2045 kalau ipteknya pengen maju, ya risetnya juga harus maju gitu kan. Negara-negara maju nggak ada yang risetnya nggak gede dananya. Itu. Makanya ada. Kalau di Amerika kan paling gampang kalau kita lihat film Tony Stark, yaitu ya Iron Man, itu salah satu perwujudan bahwa di kenyataan memang iya gitu. Makanya ada Elon Musk,
pendiri Facebook dan juga Apple, karena dana riset di Amerika gede banget dari pemerintahnya. Nah, ini gambaran umum terkait alokasi dari pendidikan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami bahwa kemudian untuk dana pendidikan ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah nasional, tapi juga kita mengajak pemerintah daerah untuk ikut peduli. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, tadi kata Ibu, maaf Bu, siapa? Bu Lastri, sudah banyak pertanyaan, dan saya yakin ini semakin siang juga sudah semakin banyak yang pusing kalau saya tambahkan slide-nya lagi, makin kemana-mana. Dan bapak-bapak juga nanti akan marah-marah ke saya, Mas Jumatan gitu. Gitu kan. Bentar lagi Jumatan gitu kan, kita perlu persiapan. Jadi ini adalah slide terakhir saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semakin yang tidak tahu jadi tahu, yang awam jadi paham, dan mudah-mudahan semakin memahami posisi Bapak Ibu dan keterkaitannya dengan APBN. Demikian presentasi dari saya. Atas kurangnya saya mohon maaf, dan mudah-mudahan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, tidak perlu sungkan, karena kita di sini adalah saling belajar dan saling sharing informasi. Dan selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, karena selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi nih Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan mekanismenya tadi, boleh Bapak Ibu nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa acungkan tangan ya. Oke, kita ikut gabung kali boleh, ya. Boleh, silakan Aisyah. Siap. Nah, tadi udah banyak banget nih yang dibahas nih oleh Mas Billy dan juga Mas Bagus. Mungkin biar cepet nih ya, ada yang mau mengajukan pertanyaan mungkin? Oke, Bapak yang di situ udah begini soalnya, sangat semangat seperti ya. Boleh Bapak izin perkenalkan diri dulu? Oh langsung maju, boleh Bapak silakan. Boleh Pak. Mau duduk di sini Pak? Mau duduk di sini sekalian Pak. Nah. Malu sama Pak Handoko. Baik, terima kasih. Siap. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ingin saya sampaikan terima kasih. Saya baru kali ini datang ke Menkeu. Luar biasa gitu ya. Ya, berbeda dengan kami di sekolah, hanya sebatas lingkungan itu sama aja ya, gitu Bu, ya. Ya. Boleh minta fasilitasnya tepuk luar biasa. Ibu. Kita tepuk tangan untuk Kemenkeu, alhamdulillah. Semoga happy semua ya Bapak Ibu ya. Happy. Baik, silakan. perkenalkan nama saya Firman Syah dari SMP Negeri 154 Jakarta. Izin Bapak Handoko dan Bapak Mas Billy ya. Yang pertama ingin sampaikan terkait dengan yang disampaikan oleh Mas Billy, singkat saya catat, kalaupun bisa didokumentasikan ya Mas. Iya, alhamdulillah. Jadi Mas Billy tadi menyampaikan, saya sedikit menjadi bentuk pertanyaan. Kenapa peserta literasi keuangan ini adalah Bapak Ibu Dewan Guru? Saya jawab secara singkat, tadi ada pembahasan hutang produktif dan hutang konsumtif. Nah ini kayaknya Bapak Ibu Guru ladang dari dua-duanya itu kayaknya ya. Iya, oke. Baik, cara yang paling bagus, strategis buat kami Pak Billy untuk mengolah keuangan khususnya. Apakah ini ada relevansi dengan kami, posisi berada di rumah kami. Kalaupun saya akan menyampaikan kepada istri saya bahwasanya pengelolaan keuangan seperti ini loh mah, kan gitu ya. Apakah memang di sekolah kami akan menyampaikan ke anak-anak Bapak Billy terkait dengan pengelolaan keuangan. Itu untuk Pak Billy. Yang kedua untuk Pak Handoko, izin Pak. Iya. Untuk Pak Handoko, di sini ada dana pendidikan. Kami selaku guru, khususnya pendidik di DKI Jakarta, punya keinginan besar ingin melanjutkan pendidikan yang riset selanjutnya, riset and development terkait dengan pendidikan khususnya. Tapi terkait dengan LPDP, satu pertanyaan buat saya, apakah ada untuk Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah jenjang S1 mengajar dan ingin melanjutkan pendidikan dan LPDP itu hadir untuk kami Bapak Handoko. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Handoko,
miris, kalaupun saya menyampaikan anak-anak kami ada yang terputus KJP-nya. Ini perlu saya sampaikan khususnya di DKI Jakarta. Karena ini bukan penyampaian yang pertama yang ingin saya sampaikan. Anak kami di SMP 154 Jakarta dari SD dapat KJP. Masuk SMP itu tidak terdata. Sedangkan di posisi di lapangan kami home visit itu sangat di luar nalar kami ketika kami itu melihat rumahnya, tempat tidurnya itu kurang layak, Pak. Kenapa anak ini yang posisi memang di kondisi yang kurang meyakinkan untuk mengenyam pendidikan tetapi tidak dapat KJP-nya? Apakah memang aturan dari Dinas Pendidikannya apa tidak? Harapan saya dari Kemenkeu bisa menelusuri ataupun menyampaikan khususnya Dinas Pendidikan sampai anak ini tidak tercover oleh KJP. Bapak Handoko, miris. Sekiranya itu bisa diatasi Bapak Handoko. Izin kami sampaikan, kami selaku guru hanya sebatas menyampaikan saja, tetapi bukan untuk menentukan sebuah kebijakan. Insya Allah saya doakan Bapak Handoko kalau memang itu menyuarakan, ya anak-anak kami bisa tercover oleh KJP dan bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi lagi. Terima kasih. Akhirul kalam wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Firmansyah. Mungkin langsung dijawab dulu oleh Mas Billy terkait targetnya nih Mas. Jadi harapannya ini setelah ini Bapak Ibu guru ini bisa menjelaskan ke siapa sebenarnya? Silakan Mas. Oke. Karena ini kan judulnya Training of Trainers ya kan. Nah dari judulnya aja kita udah tahu bahwa nanti Bapak Ibu diberikan mandat untuk mengajarkannya ke anak didik sebenarnya. Ya. Tapi tadi saya dari materi yang saya sampaikan bahwa untuk mengajarkan ke anak didik tentunya dari kita sendiri harus sama nih kita frekuensinya dulu. Harus ya sepaham kan? ya Mas harus ya. sepaham dulu ya. Karena tadi juga saya tampilkan bahwa anak didik kita itu dia nggak mendengar ocehan gitu, gitu ya. Jadi dia pasti meniru apa yang menjadi perilaku kita. So ya kita bekali dulu diri kita sendiri, nanti baru kita ajarkan ke anak didik kita. Tapi tenang, sesi ini kan sampai sore nih Bapak Ibu ya. Nah kalau pertanyaannya tadi gimana sih caranya kita mengajarkannya ke anak didik kita? Nah nanti di sesi siang gitu. Nanti akan ada tips and triknya ya. Itu sesi untuk mengajarkan ke anak didik kita. Di sini saya menyampaikan generalnya bahwa kita samakan dulu nih frekuensi kita, prinsip-prinsip yang ada, sekaligus nanti mungkin bisa kita refleksikan ke diri kita juga. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan hanya di-share ke anak didik, tapi share juga ke sesama rekan guru ya, ke tetangga bahkan atau ke keluarga kita di lingkup yang paling kecil. Jadi ya namanya ilmu yang semakin di-sharing tentunya semakin banyak manfaatnya. Seperti itu Pak. Mungkin. Siap. Terima kasih banyak Mas Billy atas penjelasannya. Kita langsung ke Mas Bagus ya biar cepat tadi terkait dengan LPDP untuk guru. Yang pertama apakah ada, lalu yang kedua adalah pemerataan KJP nih sebenarnya seperti apa? Silakan Mas Bagus. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Bagus banget ini sekaligus untuk LPDP ya karena sebenarnya apakah LPDP khusus? LPDP itu bisa untuk semuanya Pak. Guru kalau mau daftar silakan, tidak harus misalnya ngambil S2 di luar negeri, di dalam negeri pun boleh. Caranya daftar ke LPDP-nya Bu, kan ada, biasanya setahun 2 kali, seperti itu. Dan kita punya prioritas di LPDP adalah, salah satu syaratnya adalah dampak yang sudah dilakukan oleh para kandidat. Itu jadi penilaian sangat penting, dan saya yakin Bapak Ibu Guru karena sudah bertahun-tahun mengajar dan punya dampak yang sangat besar, apalagi untuk Indonesia 2045 tentunya, ini oleh para panelis itu punya nilai plus. Karena kalau misalnya fresh grade kan ya apa ya namanya, bluffingnya itu. Saya udah pernah ikut BEM, udah pernah organisasi, tapi kan kalau Bapak Ibu udah punya bukti nyatanya gitu kan. Atau misalnya udah kerja di tempat lain. Nah Bapak Ibu udah punya pengalaman, asam garamnya, pahit manisnya, bagaimana caranya memberikan dampak ke masyarakat untuk mendukung pembangunan. Nah silakan misalnya setahun 2 kali itu ada pembukaan. Di sisi lain juga tidak hanya untuk yang jalur pendidikan umum, tapi juga mulai
beberapa tahun kebelakang ada yang nanya LPDP untuk santri. Karena yang namanya mengenyam ilmu kan tidak hanya untuk mengenyam ilmu konvensional ya. Mungkin ada yang ingin melanjutkan sebagai guru agama. Bagaimana nih kalau misalnya tidak ada LPDP untuk S2 guru agama kan juga penting. Makanya ada LPDP santri dan juga mendorong para santri ini untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti itu. Karena kan impresi orang kan kalau untuk santri kemudian tidak gaul, tidak berpendidikan karena sekolahnya stop. Nah ini yang pengen kita ubah seperti itu. Bahwa santri di Indonesia juga punya kesempatan dan punya kemampuan untuk berdiskusi secara sejajar dengan siapapun. Seperti itu. Dan apalagi ya, ya pokoknya silakan untuk mendaftar. Untuk KJP betul, ini jadi salah satu tidak hanya KJP Pak, sebenarnya terkait KJP menurut saya itu mungkin ada data diskrepensi, saya tidak bisa bicara terlalu banyak karena KJP ini kan ranahnya dari Pemprov DKI ya, Kartu Jakarta Pintar. Tapi sedikit sharing saja bahwa sejak 10 tahun lalu usaha pemerintah untuk mensinkronkan data kemiskinan itu tidaklah mudah karena tiap kementerian, Kemendikbud punya data kemiskinan untuk siswanya, punya kategorinya sendiri, Kemensos punya sendiri, Kementerian BPS juga punya data sendiri gitu kan, terus kementerian lain juga yang berkaitan dengan masyarakat juga punya datanya sendiri. Nah ini yang kemudian beberapa tahun ke belakang kemudian kita ingin sinkronkan jadi satu data kemiskinan agar analisis kita itu juga lebih komprehensif, tidak terpotong-potong, tapi memang prosesnya itu untuk menggabungkan ratusan juta data yang sudah bertahun-tahun dengan kategori yang berbeda dari kementerian satu yang lain itu tidaklah mudah. Itu, tapi sudah dirintis. Makanya kalau di waktu Presiden SBY itu kemudian ada TNP 2K, salah satunya adalah penyatuan data di di periode pemerintahan Jokowi kemudian mencoba mensinkronkan secara real, di pemerintahan Prabowo saat ini juga kemudian itu data yang sudah terintegrasi diperbaiki kembali, kategorinya disamaratakan, maksudnya agar streamliningnya, jadi tidak analisisnya juga jadi lebih mudah dan lebih komplit. Seperti itu Pak. Tapi memang kalau misalnya ada KJP ini, apakah sudah dilaporkan Pak? Gimana Pak Firmansyah, mungkin sudah dilaporkan dari pihak sekolah gitu ya? Mungkin ada. Kebetulan staf khususnya kan Pak Justinus ya, itu dulu orang Kemenkyu gitu. Pak Justinus, dan kemarin kan Pak Justinus sempat di sini, jadi kalau kata Pak Justinus, saya didiskuskan ke Kemenkyu untuk di Pemprov DKI. Nah monggo aja kalau misalnya ada kesempatan, audiensi langsung ke Pak Justinus, beliau orangnya juga open untuk di DM langsung lewat sosial media. Seperti itu Pak, silakan disampaikan keresahannya gitu. Jadi keresahan Bapak juga keresahan saya juga sebenarnya. Cuman memang ranahnya untuk KJP ada di Pemprov DKI gitu Pak. Terima kasih banyak Mas Bagus atas penjelasannya. Baik. Cukup ya Pak Firmansyah ya, terima kasih banyak Pak. Kita lanjut lagi aja, atau ada tambahan lagi? Iya. Silakan Ya, Mas mungkin Billy. Tadi LPDP, cerita LPDP. Alhamdulillah saya salah satu award di LPDP. Bulan depan saya mau berangkat sekolah Kemana Mas? ke Inggris. Boleh Dan minta tepuk alhamdulillah, tangannya. dapat beasiswa LPDP. Mungkin saya bisa sedikit sharing gitu ya. Bagaimana proses dari LPDP itu sendiri. Memang untuk alokasi guru sendiri itu belum ada gitu ya. Cuman LPDP adalah beasiswa yang sangat generous gitu bahasa Inggrisnya, sangat dermawan lah gitu ya, karena memberikan kesempatan yang luar biasa banyak dari segi kuota orang yang diterima, sama kesempatannya itu 2 kali dalam setahun gitu. Jadi kalau kita gagal di pertama kita bisa ikut, dan walaupun kita gagal berkali-kali itu tetap bisa ikut memperjuangkan sampai kita lulus. So ini adalah beasiswa dari pemerintah ya, bentuk kehadiran dari pemerintah untuk mendukung para penerus generasi untuk pendidikan. Jadi kalau misalnya untuk para guru, saya menyarankan karena ini adalah guru PNS ya, sebagian besar bisa mencoba untuk jalur targeted PNS
dan benar yang disampaikan oleh Mas Bagus bahwa Bapak dan Ibu semua di sini sudah punya bekal yang sangat luar biasa, tidak hanya bicara aspirasi tapi sudah punya pengalaman yang banyak dan impact yang juga luar biasa yang diberikan. Nah, saya yakin bahwa bekal yang tadi yang Bapak Ibu punya itu bisa dibawa untuk bisa mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi saya mendoakan bahwa nanti Bapak Ibu semua bisa melanjutkan studinya ya. Amin. Dan kalau memang mau minta sharing mungkin nanti Follow Instagram. Ya, follow mungkin ya IG saya, nama lengkap saya Billy Gustian, buat nanya-nanya juga boleh. Oke, terima kasih Mas Billy. Terima kasih Mas Billy. Mohon izin Bapak dan Ibu, kita masih memiliki alokasi waktu kurang lebih 5 menit lagi. Untuk itu satu penanya lagi, silakan. Bapak mohon izin, silakan Pak. Oke. Ya, bisa disampaikan pertanyaannya singkat saja, Bapak langsung ditujukan kepada siapa? Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar tapi bukan Habib. Dari SMP Negeri 268 Jakarta. Pertama ke Mas Billy dulu. Mas Billy, sekarang tuh kalau ngomongin anak SMP, ini relate-nya mereka tuh tidak mengikuti role model gurunya kadang-kadang, malah lebih ke apa yang dia lihat di media sosial. Mungkin tahulah yang sekarang tuh di medsos ada yang sering ngomong, McLaren lu warna apa bos gitu. Nah itu yang menjadi rujukan buat mereka untuk literasi keuangan. Sampai mereka tuh nanya, Pak Bitcoin tuh gimana sih Pak gitu. Saya pengen nih Pak Bitcoin Pak kayak yang si itu Pak gitu. Saya nggak nyebutin merek ya. Nah jadi ini juga penting banget nanti mohon strategi-strateginya untuk penerapan literasi keuangan yang pas kira-kira yang relate sama anak-anak SMP seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua saya pun Pak Bagus saya juga sebagai guru pendidikan Pancasila di SMP. Kemudian anak-anak tuh kritis Pak Bagus terkait dengan implementasi nilai-nilai Pancasila ketika dihadapkan dengan realisasi kita berbicara tadi APBN dari publik untuk republik. Nah mereka juga bisa menganalisis tuh, menganalisis gimana pajak APBN ini yang dari masyarakat, kemudian penerapannya seperti apa dalam kehidupan masyarakat sendiri. Kadang-kadang tuh guru PPKN berat tugasnya, karena harus mengkoreksi terus yang dilakukan pemerintah. Nah maka dari itu saya juga berharap sekali ketika kita berbicara literasi keuangan, maka pemerintah juga mohon lebih bijak juga dalam menggunakan uang pajak. Supaya kita juga di masyarakat ini di sekolah itu juga PR-nya nggak jadi makin banyak gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan, ini saya masih sebenarnya ada ratusan nih. Cuman saya karena dipinta singkat. Nah ini tentunya juga dari APBN kita tadi disampaikan APBN kita 3.000 triliun. Tapi kan kenyataannya untuk kalau penerimaan pajaknya itu mungkin masih di bawah itu. Tapi balik lagi Pak, itu juga kita harus ada kewajiban membayar bunga hutang negara. Bunga hutang negara kurang lebih dikeluarkan itu 19% tahun ini. 19% itu angkanya nggak kecil Pak dari 3.000 triliun. Artinya itu bisa sampai 19% ya. Nah berarti kalau kayak gitu, kalau standarnya kita ngomongin standar IMF, itu amannya itu 7 sampai 10%. Nah berarti ini kondisinya nggak aman-aman banget nih kalau bayar utang terlalu banyak nih. Makanya mohon jangan terlalu banyak utang lah kalau bisa gitu ya. Baik dari saya cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jafar bukan Habib dari SMP 268. Yang pertama Mas Billy silakan. Ya baik, emang agak meresahkan ya. Influencer yang bicara keuangan alias mungkin nyari uangnya dari ya namanya teknik marketing ya sebisa mungkin apa yang Clickbait lah clickbait ya. itu dipakai. Nah disinilah peran dari Bapak Ibu guru semua sebagai penetralisir dari informasi-informasi yang disampaikan di media sosial atau di media elektronik sebagainya gitu ya. Posisi Bapak
ibu guru di sini sangat-sangat krusial. Kemarin Pak Justinus itu sudah menyampaikan bahwa satu-satunya bahkan ya, yang paling dipercaya oleh masyarakat sekarang itu adalah guru. Sebenarnya, tepuk tangan boleh, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi mungkin kita mau cari informasi kemana lagi yang paling valid ya ke guru gitu sebenarnya. So saya menyerahkan mandat ke Bapak Ibu guru semua bahwa anak-anak didik kita itu perlu untuk diarahkan ya. Makanya di sini kita menyamakan persepsi terkait dengan literasi keuangan dengan harapan bahwa ilmu yang tadi dipelajari itu bisa untuk menetralisir hal-hal yang seperti tadi itu Mas. Dan juga bicara literasi keuangan itu persepsinya harus kita ubah mindsetnya. Kan banyak kalau di influencer keuangan lebih menekankan ke kita harus cepat kaya gitu ya. Nyari uang, ya, gitu ya. Semua harus cuan semua. Ingat tadi yang saya sampaikan bahwa kita itu bukan jangan fase menyerang mulu gitu ya. Jangan lupa untuk bertahannya. So sampaikanlah literasi keuangan ini secara utuh gitu. Bukan hanya untuk mencari sebuah keuntungan ya, menambah penghasilan segala macam, tapi ingat ada 3 hal tadi ya yang paling penting juga untuk bertahan. Nah itu yang harus kita ajarkan ke anak didik kita. Mengenai caranya nanti di siang gitu ya. Nanti saya ambil porsi pemateri selanjutnya antar gitu ya. Mungkin itu dari saya Mas. Terima kasih. Oke, silakan Mas. Terima kasih Mas Billy. Silakan Mas Bagus terkait dengan. Ya terima kasih Pak. Ya saya sepakat sama Bapak bahwa murid-murid sekarang, anak-anak sekarang itu kritis karena hari Selasa lalu saya ngisi soal APBN juga, tapi terkait dengan kerjasama internasional juga di bidang keuangan untuk kelas 11 dan 12 SMA. Pertanyaan itu dari mulai PPATK, APBN, pajak, dan lain-lain. Itu kayak udah ngajar anak kuliahan semester 1-2 atau tahun kedua dan ketiga juga pertanyaan sama gitu. Jadi memang tugas guru saat ini memang lebih berat dari zaman saya kecil menurut saya. Jadi salah satunya karena tadi kritis dan juga akses mereka ke informasi juga jadi semakin lebih gampang ya. Apalagi tidak hanya Google, tapi juga ChatGPT gitu kan. Juga AI yang lain, DeepSeek dan lain-lain, mereka bisa menyarankan ini loh sudut pandangnya, ini loh info-info yang ada gitu. Tapi terkait bagaimana pemerintah bijak dalam menggunakan anggaran. Terima kasih Pak sudah diingatkan dan saya dan teman-teman juga selalu ketika kita meeting itu dan juga ketika membuat suatu proyeksi ekonomi dan keuangan dan juga membuat suatu kebijakan itu selalu ditanamkan bahwa hati-hati ketika mengelola keuangan negara, harus bijak dan juga desain dari kebijakan ini harus bisa dipertanggungjawabkan dan harus ada dasar ilmiahnya. Makanya kita ada research based policy ketika sebuah kebijakan keuangan itu dibuat. Tidak serta-merta pimpinan minta A terus kita iyain aja, kita juga harus review. Kita utarakan, Pak ini resikonya, ini potensinya, dan ini dampaknya. Sampai ke titik terkecil fiskal insidennya di beberapa tahun ke depan akan seperti apa. Seperti itu. Jadi karena saya kalau setiap sesi selalu diingatkan waktu saya kuliah dihadapkan sama Pak Budiono, mantan Bapres, dulu kan dosen di UGM, selalu bilang hati-hati terkait angka. 0, sekian itu dibaliknya itu jutaan rakyat. 0, sekian itu bisa berpengaruh hidup matinya orang. Jadi itu yang selalu kami bawa, meskipun saya waktu itu bukan mahasiswa ekonomi, tapi jujur 15 tahun lalu waktu saya kuliah juga ikut demo Kementerian Keuangan terkait subsidi dan lain-lain. Jadi saya tahu waktu itu ditantang sama Pak Budiono, kalau kamu bisa memaparkan demonstrasi kamu melalui suatu riset, kita tarung riset. Seperti itu, karena ini akan berpengaruh dari pola pikir kamu nanti kalau misalnya kamu beneran masuk ke pemerintahan. Hati-hati, 0, sekian itu kita bisa punya sudut pandang yang banyak, tapi 0, sekian berpengaruh, apakah ini hidup matinya seseorang. Dan itu selalu kami bawa,
Dan itu juga kisah itu terus saya tularkan ke teman-teman juga di Kemenq. Tapi terima kasih Pak, jadi tidak henti-hentinya kami juga mendapatkan kritik dari masyarakat terkait hal ini. Bijak dong, masa selalu ngomong orang bijak taat pajak, tapi pemerintah juga nggak bijak, itu kan aneh ya, gitu kan. Itu jadi ironi. Nah itu jadi pelecut kami untuk bisa melakukan kebijakan yang lebih baik lagi untuk pengelolaan keuangan negara ke depannya. Terus terkait apa lagi? Bunga hutang negara? Oh, bunga hutang. Oke. Ini memang konsep yang sangat kompleks ya kalau ngomongin hutang, bahwa kita bayar hutang tahun ini itu kita lihat lagi, hutang itu tenornya beragam ketika kita meminjam. Ada yang 10, ada yang 5 tahun, ada yang 15 sampai 30 tahun pun ada. Jadi komposisi bunga hutang yang kita bayar dan jatuh tempo pada tahun ini itu bisa jadi adalah hutang itu dibuat jauh sebelum pemerintahan ini muncul atau jauh sebelum saya masuk ke pemerintahan juga gitu. Cuman memang mau nggak mau ya ini kan pekerjaan kita, jadi kita harus dan punya komitmen, karena kalau kita miss membayar efeknya adalah trust, kepercayaan dari publik dan kepercayaan dari dunia global terhadap Indonesia. Ngaruhnya kemana? Kalau kita telat bayar, tidak bisa bayar dengan alasan yang tidak valid, orang yang akan invest ke Indonesia juga mikir-mikir gitu. Baik yang mau beli surat obligasi maupun juga yang mau ke investasi langsung buka pabrik dan lain-lain gitu. Wong pinjem 100 aja lu nggak bayar hutangnya gitu kan. Pinjam dulu 100 gitu kan. Masa kita mau investasi ke orang yang nggak bisa dipercaya. Nah itu, jadi pembayaran hutang itu memang berat, bunganya juga berat, tapi ini adalah satu komitmen dan saya tidak hentinya bilang bahwa hutang kita itu tidak hilang semata-mata, karena selalu ditujukan untuk hal-hal yang produktif. Jadi kita hutang, kenaikan aset kita juga semakin tinggi, karena itu dilakukan untuk pembangunan infrastruktur, bangun jalan, bangun pembangkit listrik, dan lain-lain. Itu sebagian besar dari APBN, sebagian juga dari hutang. Dan lagi, selama 10 tahun terakhir itu komposisi hutang dari luar negeri, share-nya dibandingkan dengan komposisi hutang pemerintah terhadap masyarakat Indonesia, itu semakin kecil. Saat ini komposisinya yang besar adalah hutang kita kepada masyarakat Indonesia. Kok bisa? Lewat pembelian surat berharga negara, ORI, Sukuk, SBN. Makanya tiap tahun itu kita ada beberapa kali launching. Kita jual itu ke masyarakat, bahkan 1 juta pun Bapak Ibu bisa beli, itu sebenarnya adalah sumbangsih Bapak Ibu untuk menggerus hutang luar negeri, dan kita lebih bisa berdikari. Karena Jepang hutangnya 200% di atas PDB, lebih sekarang. Tapi aman. Kenapa? Sebagian besar hutangnya adalah ke masyarakatnya. Karena tabungan pos mereka besar, pemerintah Jepang kemudian pinjam tabungan pos dari situ. Dipakai untuk pembangunan infrastruktur dan lain-lain, riset dan juga lain-lain. Itu yang kita contoh. Hutang tidak apa-apa, tapi kepada siapa dan bagaimana kita menggunakan hutang itu. Kira-kira seperti itu Pak. Dan saya juga ingin informasi ini untuk disebarluaskan juga kepada rekan-rekan, tetangga atau keluarga dan masyarakat lain yang jadi bagian dari lingkungan Bapak Ibu tinggal. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Bagus atas penjelasan yang sangat luar biasa. Dan terima kasih juga kepada Mas Jafar atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tanpa mengurangi rasa hormat karena keterbatasan waktu, kami mohon izin untuk mengakhiri sesi diskusi dan tanya jawab. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan untuk kedua narasumber kita pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Billy dan juga Mas Bagus yang telah berkenan sharing ilmu dan juga pengetahuannya terkait dengan literasi keuangan. Dan semoga sehat selalu, sukses selalu. Mungkin kalau misalkan tadi masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, tadi sangat boleh ya untuk berkoneksi dengan Mas Billy dan juga Mas Bagus. Boleh minta tepuk tangannya sekali lagi untuk luar biasa pemateri kita hari ini. Kami silakan untuk dapat berkenan kembali ke tempat.
Baik hadirin yang berbahagia, tidak terasa ya sudah di penghujung acara, sudah seharian nih kita bersama dalam acara Training of Trainers Literasi Finansial Tenaga Pendidik SMP DKI Jakarta hari ini. Dengan demikian telah tiba juga kita harus menutup acara nih. Iya betul. Sekali lagi Bapak dan Ibu kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu semua di Gedung Danapala Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kami mengucapkan semangat, terima kasih atas semangat yang luar biasa Bapak dan Ibu. Boleh bertepuk tangan sekali lagi, antusiasmenya terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada yang kurang dari kami dan juga panitia. Oke. Oke, saya langsung kita tutup saja. Boleh. Mau pantun? Boleh, saya punya pantun masih satu. Gas. Ikan hiu belanja di eBay. Cakep. Thank you, I'm sorry to say goodbye. Oke, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.